Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari, ada waktu yang indah Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah. Mari kita pergunakan sebaik mungkin. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, oh Lord. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. Oh, your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. Oh, your name is great and greatly to be Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Bapa, pada hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Berkati dari awal hingga akhirnya, biar kami boleh dijamah Tuhan satu persatu Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersukaria datang kepada Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih.
persembahan pujian dari Dea dan Tasya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, anak-anak Tuhan sudah melayani. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu. Kami percaya suara-Mu yang kami dengar Tuhan, dia hanya alat-Mu saja. Berkati kami, jemaat Tuhan yang di mana saja melihat melalui media ini, diberikan urapan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah rumah Allah yang didiami oleh Roh Kudus. Banggakah kita Bapak Ibu? Kita harus bangga punya Allah yang berani, yang maksud saya rela menebus kita, sehingga kita boleh menjadi kediamannya. Berarti kita menyambut Allah, menyambut Roh Kudus. Kita menjadi tuan rumah. Persiapkanlah diri kita untuk setiap hari kita layak menjadi rumahnya Allah, di mana Allah berdiam di dalamnya. Ya, haleluya. Satu ayat lagi, saya baca sehubungan dengan firman Tuhan ini
Markus 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Yesus berkata bahwa rumah yang dia mau diami harus disebut rumah doa. Berarti kesimpulan saya dari dua ayat ini, bahwa tubuh kita ini adalah rumah doa bagi kerajaan Allah, bagi segala bangsa. Siapkan dirimu Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi rumah doa setiap hari. Itulah panggilan hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan kalau kebenaran firman Tuhan dari dua ayat yang dibaca, bahwa kita ini adalah rumah doa. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa membangun rumah doa ini? Apakah dengan emas atau dengan bahan-bahan yang lain? Mari kita simak pembacaan firman Tuhan yang berikut, bahwa rumah doa itu harus dibangun dengan firman. Saya baca satu ayat, Markus 4 ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa ya firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yesus ditantang oleh iblis untuk merubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus katakan, manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Artinya apa? Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk membangun satu rumah diperlukan batu. Tetapi batu yang dimaksudkan Yesus adalah roti dari surga, firman Allah. Jadi kita harus membangun rumah doa yang Tuhan percayakan kepada kita itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengerti bahwa kita adalah rumah doa. Dan rumah doa dibangun dengan firman Allah. Ada 3 hal yang saya mau bahas sedikit singkat mengenai firman Allah. Mari sama-sama buka firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 21. 3 kebenaran tentang firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 21. Ayat yang pertama, bahwa firman Allah adalah ilham dari Roh Kudus, ilham dari Allah. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, seperti orang-orang berbicara atas nama Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa kita harus menyelidiki firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 19 katakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur bersinar di dalam hatimu. Ya, firman Tuhan adalah ilham Roh Kudus, dan kita harus menyelidiki firman Tuhan. Dan yang terakhir, firman Tuhan tidak boleh ditafsir dengan daging. 2 Petrus 1 ayat 20 katakan, yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ada 3 hal Bapak Ibu mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ilham Roh Kudus. Firman Tuhan itu tidak boleh ditafsir oleh keinginan daging, dan firman Tuhan harus diselidiki. Marilah, kalau memang kita mau membangun tubuh ini menjadi rumah doa, lakukan 3 hal ini Bapak Ibu. Menyelidiki firman Tuhan ya. Menyelidiki dengan kemampuan Roh Kudus, jangan dengan kemampuan sendiri. Maka saya percaya waktu kita menyelidiki firman Tuhan, kita akan dibawa menjadi rumah doa. Maukah Bapak Ibu Saudara menjadi rumah doa? Saya minta kita semua, mari kita berdoa buat bangsa kita, buat keluarga kita, buat siapapun yang ada di lingkungan kita. Doa-doa kita diperlukan. Dan sebagai bangunan rohani, kata Petrus, bangunan rumah Allah menjadi bangunan yang besar yang disebut dengan kota Allah yang ada di dalam kitab Wahyu. Kita tidak bahas, tetapi itulah kita, rumah doa yang menjadi nanti bangunan besar di dalam alam roh, yaitu kotanya Allah yang di dalamnya mengalir aliran air. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami hari ini mendengar firman Tuhan yang singkat,
bahwa kami ini adalah rumah Allah yang Yesus katakan harus menjadi rumah doa dan harus dibangun dengan firman Tuhan. Memang benar Tuhan, iblis menantang Allah, menantangmu Tuhan untuk merubah roti dari batu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kami hidup dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang membangun Tuhan. Sebagai ganti batu itu, firman Tuhan inilah yang membangun rumahnya Allah. Rumah doa. Bapa, kami mohon ampun kalau hari ini kami sudah lalai menjadi rumah doa. Tetapi kami mau memperbaharuinya lagi Tuhan. Menjadi rumah doa. Kami berdoa buat keluarga kami, buat bangsa kami, buat kota kami. Dan kami percaya Tuhan, doa kami sampai ke atas surga. Apa yang kami doakan, Tuhan dengar. Apa yang kami perkatakan menjadi nyata karena kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami Bapa. Kami boleh mengucap syukur perlindungan-Mu untuk anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Tuhan menyertai kami di dalam masa-masa pandemi yang secara kasat mata berat Tuhan. Tapi kami percaya pertolongan Tuhan ada atas kami semua. Dan kalaupun tangan hamba-Mu ini terangkat Tuhan, di dalam nama Yesus, perlindungan-Mu setiap kami yang ada, baik di Indonesia, baik yang ada di luar negeri, baik adapun di mana saja Tuhan, di kampung, di desa, di kota, perlindungan Allah Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sekarang memerlukan bantuan tangan, uluran tangan Tuhan, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Kami memerlukan berkat daripada-Mu. Dan lebih daripada itu Tuhan, jadikan kami rumah doa-Mu. Kami mau Tuhan menjadi rumah doa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Dan sampai jumpa kita minggu berikutnya. Dan Tuhan memberkati kita dalam apapun yang kita kerjakan. Berkat Tuhan atas semua kita. Haleluya, glory haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.